Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang produksi dalam Islam. Baik, saya sebagai moderator untuk mengefisiensi waktu, dipersilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Dwi Datsud selaku pemateri pertama pada presentasi pada siang hari ini. Langsung saja ya, biar gak membuang waktu banyak. Saya langsung menjelaskan tentang pengertian produksi dalam Islam. Sebelum mengarah terhadap pengertian produksi dalam Islam, lebih baiknya saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah atau filosofi produksi di muka bumi ini. Dari yang saya ketahui dan juga yang sudah saya paparkan di dalam makalah oleh kelompok kami, bahwasanya sejarah produksi itu terlahir ke muka bumi ini memang udah dari dulu. Ketika manusia sudah terlahir di muka bumi ini, maka produksi juga terlahir di muka bumi ini. Selain itu, kenapa kok bisa sedemikian? Karena produksi berkembang dan berbentuk itu karena adanya hubungan antara ikatan erat antara manusia dengan alam. Itu salah satunya filosofinya. Sedangkan produksi juga berperan penting terhadap kelangsungan hidup manusia dan peradaban manusia dan bumi pada saat ini. Itu perannya produksi pada saat ini. Lanjut ke pengertian. Itu salah satu sejarah dan peran produksi yang sekilas dari saya. Selanjutnya tentang pengertian produksi secara umum sebelum ke produksi secara Islam. Ini secara umum pengertian produksi. Dalam bukunya Sudirno bukunya Sudirno menjelaskan bahwasanya yang dinamakan produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, yang dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Itu produksi secara umum. Adapun secara Islam, produksi yang saya temukan menurut intinya produksi secara Islam yang saya ketahui ini tidak jauh beda dengan produksi secara umum, hanya saja ada sedikit tambahan, bahwasanya suatu kegiatan yang menghasilkan barang, produk oleh produsen, dan produsen tersebut itu memikirkan atau memikirkan nilai-nilai Islamannya, seperti dalam kebijakannya, menentukan hukumnya, ataupun memikirkan nilai-nilai kemaslahatannya terhadap masyarakat. Itu yang pengertian yang saya ketahui tentang produksi secara Islam. Jadi produksi secara Islam itu suatu kegiatan yang menciptakan suatu produk, suatu kegiatan yang melahirkan atau menciptakan suatu produk, baik barang ataupun jasa atau dan semacamnya, yaitu dengan cara Islamiyah. Maksud Islamiyah yaitu dengan cara memerhatikan nilai-nilai keislamannya, baik dalam kebijakannya, tata hukumnya, dan segi-segi lainnya, dan juga memikirkan untuk apa produk tersebut diciptakan, untuk apa memproduksi barang tersebut diciptakan, yaitu memikirkan manfaat terhadap kemaslahatan masyarakat. Itu yang dilakukan oleh produksi secara prinsip Islam. Dan juga ada salah satu juga ada pengertian seperti ini, bahwasanya produksi Islam yaitu adalah suatu kegiatan yang mencari atau mengalokasikan dan mengelola suatu barang
demi output yang jelas. Mengalokasikan dan mengelola suatu barang dengan output yang jelas demi kemaslahatan masyarakat. Itu yaitu dalam mengalokasikan suatu barang ataupun mengelola suatu barang oleh produsen, yaitu dengan cara yang jelas dan memikirkan kemaslahatan terhadap masyarakat. Apakah barang yang diproduksi tersebut itu jelas dan juga bermanfaat terhadap masyarakat, itu yang diberikan dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pengertian tersebut. Itu salah satunya. Adapun prinsip yang dilakukan dalam produksi Islam sama seperti yang mudah dijelaskan dalam buku perekonomian Islam, yaitu dasar-dasar prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu adalah berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada produsen mengelola barang, memproduksi barang ataupun jasa, maka dia harus berpatokan atau mempunyai mengarah kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang dilakukan itu demi Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip dasar oleh ekonomi Islam yang diterapkan dalam produksi Islam. Itu salah satunya. Jadi tidak jauh beda antara produksi secara umum ataupun konven dengan produksi secara Islamiyah. Hanya saja konven itu tidak memikirkan dalam sisi syariahnya. Kalau produksi Islam memikirkan syariahnya, yaitu dalam melakukan produksi juga meneliti atau menilai pekerjaannya. Dalam setiap pekerjaannya itu apakah benar sesuai dengan syariat Islam atau enggak. Itu bagi produsen yang melakukan atau setiap orang yang melakukan produksi Islam secara Islamiyah. Itu yang bisa saya jelaskan tentang pengertian produksi dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Caturfian, NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan produksi dalam Islam. Tujuan kegiatan produksi memberikan maslahah bagi konsumen. Dan secara lebih spesifik, tujuan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga adalah menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, di mana produsen dituntut untuk proaktif, inovatif, dan kreatif untuk menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia dan menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan mendatang. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah untuk mendapatkan berkah dari Allah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah, NIM terakhir 20. Saya akan menjelaskan tentang motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi produsen dalam berproduksi tidak lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dalam sudut konvensional, yaitu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Produsen sendiri adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximizer. Strategi dan konsep teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan yang sangat maksimal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Milton Friedman, seorang Nobel laureate di bidang ekonomi, menunjukkan bahwa satu-satunya fungsi dunia usaha adalah melakukan aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Isu penting yang berkembang menyertai motivasi produsen yaitu etika dan tanggung jawab sosial, di mana adanya motivasi tersebut, etika dan tanggung jawab sosial diabaikan oleh para produsen.
seringkali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawabnya, meskipun mungkin tidak melakukan pelanggaran hukum formal. Contohnya di sini yaitu skala internasional. Skala internasional di sini adalah adanya etika, adanya masalah etika yang serius ketika negara-negara maju mengimpor kayu secara besar-besaran dan kayu tersebut merupakan hasil curian dari negara Brazil dan Indonesia. Tuntutan dan protes yang diajukan oleh negara penghasil kayu terbesar di dunia kepada negara yang bergabung dalam G8 agar membuat legislasi yang melarang warga untuk tidak mengimpor kayu tersebut tidak direspon positif. Tindakan tersebut tentu sangat merugikan negara penghasil kayu. Oleh karenanya, hal tersebut merupakan pelanggaran etika yang amat serius. Jadi, motivasi produsen dalam memproduksi suatu barang itu tidak hanya mendapat keuntungan yang banyak ya. Kita harus mengedepankan etika dan juga tanggung jawab. Dan selanjutnya itu motivasi produsen untuk memaksimalkan keuntungannya seringkali merugikan pihak lain dan juga produsen itu sendiri. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen mestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual, maka motivasi produsen tentu saja mencari kemaslahatan, mencari kebaikan, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkaian dalam hukum Islam. Jadi motivasi yang lain itu tidak dilarang, akan tetapi harus sejalan dengan tuntutan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan dari pemateri yang membahas tentang motivasi produsen dalam berproduksi. Yang pertama yaitu keuntungan kerja dan tawakal. Di sini keuntungan bagi kegiatan berproduksi dalam ekonomi Islam tidak diasingkan lagi. Dalam ekonomi Islam tersebut, keuntungan bagi produsen ini sangat positif dan sangat proaktif terhadap upaya manusia untuk mencari keuntungan. Jadi manusia mencari keuntungan ini yaitu merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja yang dilakukan seseorang. Sementara keuntungan sendiri itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Jadi di sini manusia disuruh untuk bekerja untuk memenuhi kehidupannya serta untuk mensyukuri nikmat atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan dengan bekerja ini seseorang dapat memperoleh haknya yang dia miliki sehingga orang lain tidak akan dapat mengganggu haknya tersebut. Karena keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya sendiri. Dan yang kedua yaitu kegiatan produksi pada masa Rasulullah SAW. Masyarakat Islam pada dasarnya adalah masyarakat produktif, sehingga telah ditunjukkan kepada sejarah industri pada manusia pada masa Rasulullah, sehingga Abul Hasan bin Mas'ud al-Khuzai al-Andalusi di dalam bukunya bahwa masa Rasulullah terdapat kurang lebih 178 usaha industri dan bisnis barang dan jasa yang menggerakkan perekonomian masyarakat pada masa itu. Jadi manusia sebagai faktor produksi dalam pandangan Islam harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum, yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.
Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi yang keduanya saling melengkapi. Dan di sini adapun kaidah-kaidah dalam produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi tersebut. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian atau ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Yang keempat yaitu produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umatnya sendiri. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maratu Soliha akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam berproduksi. Nah, upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila produsen dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama ekonomi Islam. Yang pertama khilafah, adil, dan juga takaful. Secara lebih rinci, nilai Islam dapat dalam produksi meliputi yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan juga kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan juga dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Dan yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat syah dan rukun akad atau transaksi. Yang kedelapan, adil dalam bertransaksi. Yang kesembilan, memiliki wawasan sosial yang luas. Yang ke-10, pembayaran upah tepat waktu dan juga layak. Artinya pembayaran upah itu harus disegerakan. Yang ke-11, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Jadi semua produksi itu harus dalam keadaan halal. Penerapan nilai-nilai di atas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh produsen merupakan suatu maslahah yang akan memberikan kontribusi bagi tercapainya falah. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja didapatkan di dunia, tapi juga di akhirat. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yakni formulasi maslahah bagi produsen. Maslahah itu terdiri dari beberapa komponen manfaat dan berkah. Manfaat itu berupa fisik ataupun non-fisik. Dalam lingkup produsen atau perusahaan akan memperhatikan keuntungan atau profit yang dapat berupa keuntungan material, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan lagi seperti maslahah fisik, intelektual maupun sosial. Adapun rumus maslahah untuk produsen dapat dirumuskan sebagai maslahah sama dengan untung plus berkah. M sama dengan P ditambah B, di mana M ini merupakan maslahah, P ini keuntungan, B itu adalah berkah. Dalam berkah, di mana produsen akan menggunakan sesuatu yang sama dengan yang digunakan oleh konsumen dalam mengidentifikasinya, yaitu adanya pahala pada produksi atau kegiatan yang dimiliki. Total jumlah total pendapatan atau TR dengan total biaya total atau total biaya atau TC ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan TR min C, di mana TR itu adalah total pendapatan dan TC adalah total biaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyambung penjelasan dari Mbak Mela Santika tentang berkah. Jadi pada intinya berkah akan diperoleh persetujuan produsen yang menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Namun penerapan nilai dan prinsip Islam yang menggantikan biaya yang cukup besar dibandingkan jika mengabaikannya, berkah merupakan kompensasi yang langsung diterima produsen sehingga dapat dirumuskan berkah pendapatan atau BP dihitung dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut atau berkah biaya dalam tanda kutip BC. Jadi apabila kita tulis rumusnya, di mana berkah sendiri B sama dengan BR atau berkah min BC sama dengan min BC. Jadi di sini berkah pendapatan dihitung dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut atau berkah biaya BC-nya. Berkula atas permintaan berkah menjadi tak bisa diprediksi karena berkah memang tak langsung berwujud material. Produsen yang menerapkan prinsip dan nilai Islam seperti kehalalan barang produksi akan rela mengeluarkan biaya lebih tinggi karena hanya dengan cara ini berkah dari langit atau dari bumi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari langit terdiri dari pahala dan berkah dari bumi membentuk segala yang menyediakan manfaat bagi para produsen sendiri atau juga manusia secara keseluruhan. Untuk biaya berkah ataupun BC seperti yang kita ketahui tentu saja akan membawa implikasi terhadap harga barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Jadi harga jual produk adalah harga yang harus disediakan berkah tersebut. Yang rumusnya atau dapat kita hitung sebagai berkah produk atau BP sama dengan P produk plus BC. Jadi di sini berkah total atau mohon maaf berkah biaya. Jadi di sini berkah produksi sama dengan produksi ditambah berkah biaya. Dengan demikian rumusan maslahah sebagai berikut. Maslahah seperti yang kita ketahui adalah M. Maslahah sama dengan berkah dikurangi total biaya dikurangi berkah biaya atau BC. Dipangkatkan 9 ke 9. Jadi di sini untuk mendapatkan maslahah, maka berkah dikurangi total biaya dikurangi biaya berkah biaya, pangkatkan 9. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.